Di dunia sosial saat ini, di mana sebagian besar interaksi berasal dari interaksi media sosial, hal yang paling umum dan sangat populer dilakukan adalah berdebat di internet. Check this out. Fakta yang harus kita terima, internet adalah tempat pemikiran yang saling bertentangan dan itu adalah sesuatu yang sangat cocok untuk tujuan itu. Tidak ada interaksi fisik dan semua interaksi yang berlangsung hanya memberikan efek psikologis pada pikiran kita. Ada berbagai macam karakter di internet atau di media sosial. Ada yang berargumen dewasa, berargumen seperti anak-anak, dan yang paling sering adalah hanya membaca perdebatan di kolom komentar. Semua karakter itu melengkapi perdebatan yang bermunculan setiap hari dan menghabiskan waktu kita yang seharusnya digunakan untuk tujuan yang lebih bermanfaat. Kenapa kita melakukan semua itu? Mengapa masyarakat kita sangat suka melawan opini dengan seseorang yang sama sekali tidak dikenalnya? Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Research Center of the Royal College of Surgeons, Ireland Institute of Leadership, mereka menyimpulkan jika kita berdebat di internet dan media sosial karena tanpa kita sadari, kita ingin menciptakan sebuah identitas untuk dikenal di dunia maya, yang mana hanya ingin melihat sesuatu dari sudut pandang kita saja. Perdebatan di media sosial membuat kita semakin narsis, terlalu banyak orang yang heboh dengan pandangannya sendiri. Tapi masalahnya, kenapa itu sering terjadi? Ketika kita berada di dunia maya, kita akan mengalami kendala yang disebut dengan online disinhibition, di mana kita tidak bisa melihat seseorang berbicara, mendengar apa yang dikatakan, dan kurangnya bantuan bahasa berupa audio. Seperti mereka berbicara dengan nada yang tinggi atau rendah, yang akan membuat teks yang kita baca terdengar berani atau menantang dari semestinya. Kita juga kekurangan petunjuk yang membantu kita memahami dengan siapa kita berkomunikasi. Jadi kita akan bergantung pada apa yang bisa kita lihat tentang individu itu, seperti fotonya atau informasi apapun yang diunggah di internet. Apakah ada di antara kita yang mengunggah sesuatu yang membuat kita terlihat lemah, sulit, atau kurang keren di internet? Ini jarang terjadi. Inilah salah satu alasan kenapa perdebatan di internet sering terjadi sampai kita tidak lagi peduli dengan emosi orang lain. Kita tidak peduli jika kita menyakiti perasaan orang karena menurut kita mereka adalah orang yang hebat dan bisa berdebat dengan kita. Yang mengejutkan, hasil penelitian mereka menemukan jika sebagian besar pihak yang memilih berdebat di internet sebenarnya tidak hanya sekedar berdebat dengan orang lain, tetapi sekaligus mencari ruang untuk mengungkapkan rasa ketidakpuasan yang tersimpan yang mungkin mereka miliki. Memiliki hubungan yang sedang buruk dengan ayah, ibu, suami, istri, teman, kerabat, atau mungkin dirinya sendiri. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah perdebatan ini membantu? Jawabannya adalah tentu saja tidak. Buktinya, hasil studi dari University of Wisconsin Green Bay menemukan jika berdebat di internet tidak membuat kita lebih tenang, tetapi justru membuat kita semakin marah dan mengalami gangguan emosi. Terlepas dari apakah tujuan awal kita berdebat di media sosial. Itulah sebabnya sebagian pengguna media sosial lebih senang hanya berinteraksi dengan orang yang telah mereka kenal terlebih dahulu di dunia nyata. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari perdebatan yang tidak menguntungkan. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.